Mendukung program Pemda, pedagang Pasar Sanggeng telah mengosongkan kios dan lapak. Akibat kecelakaan eksavator, Kapolda memerintahkan Krimsus ke lokasi tambang emas ilegal. Selamat petang saudara, berita Papua Barat hari ini kembali hadir menjumpai Anda, edisi Senin 27 Februari 2023. Sejumlah informasi dari daerah di Papua Barat akan kami hadirkan untuk Anda. Bersama saya Maria Talim Bekas, inilah Papua Barat hari ini selengkapnya. Saudara, pencarian korban kecelakaan alat berat di tambang ilegal Kampung Wariori Indah, Distrik Masni, Kabupaten Manokwari, Papua Barat pada Kamis 23 Februari 2023 terus dilakukan. Seorang anak berusia 5 tahun belum ditemukan. Tim SAR masih terus melakukan pencarian di sepanjang Kali Wariori, Distrik Masni. 2 orang tewas akibat kecelakaan eksavator tambang yang terjadi pada Kamis lalu. Selain korban tewas, ada 3 orang yang dilaporkan selamat. Tim SAR menyebutkan 2 orang tewas bernama Ratnasari dan Yuliana Budiman. Sementara korban selamat yakni Irwansyah merupakan pengemudi, penumpang Aspar dan Nofringau. Adapun korban yang masih dalam proses pencarian bernama Putri Salsabila. Tim SAR mengalami kendala dalam proses pencarian lantaran air sungai yang deras ditambah cuaca yang buruk. Kepala Basarnas Manokwari Iwayan Suyatna mengatakan pihaknya terus melakukan pencarian terhadap bocah Salsabila sehingga pencarian hari kedua belum membuahkan hasil. Dapat kami sampaikan pelaksanaan operasi SAR hari ketiga, kondisi membahayakan manusia, kecelakaan eksavator. Sampai saat ini hasil pencarian masih nihil. Namun pada pelaksanaan operasi SAR hari ketiga tersebut kita menemukan korban yang bukan dari korban eksavator tersebut. Kita temukan kurang lebih 15 km dari lokasi kejadian. Selanjutnya korban kita evakuasi ke Rumah Sakit Masni, rumah sakit yang terdekat. Tim Liputan TVRI Papua Barat melaporkan. Saudara, Kapolda Papua Barat perintahkan Direktorat Kriminal Khusus bersama Kapolresta Manokwari melakukan pengecekan ke lokasi tambang emas ilegal di Kampung Wariori, Distrik Masni. Kecelakaan eksavator yang terjadi pada Kamis 23 Februari 2023 mengakibatkan 2 orang meninggal dunia dan kini anak berusia 5 tahun masih hilang setelah alat berat yang ditumpangi masuk ke dalam sungai Wariori. Tambang emas ilegal di sekitar Kali Wariori, Distrik Masni disinyalir masih beroperasi. Kapolda Papua Barat Irjen Pol Daniel Tahimonang Silitonga yang diwawancarai pagi tadi mengatakan bahwa di lokasi tambang emas ilegal sudah dilakukan pembersihan oleh anggota. Bahkan Kapolda menyebutkan mereka yang masih beroperasi adalah di luar dari pengawasan. Dari kejadian itu, hari ini Kapolda memerintahkan Kapolresta Manokwari bersama Direktorat Kriminal Khusus Polda Papua Barat melakukan pengecekan langsung ke lokasi tambang emas ilegal. Dan beberapa waktu yang lalu kan saya sudah bersihkan, ternyata mereka dengan secara gelap-gelapan atau saya tidak di luar dari pengawasan karena mereka ada di sana, dan memang kemarin itu debit air katanya sangat tinggi sehingga mereka pada saat naik ataupun turun mengalami musibah. Hari ini Kapolresta dengan Dirkrimsus saya perintahkan naik ke atas untuk mengecek kejadian. Natalindo Kerwai TVRI Papua Barat melaporkan. Kita beralih ke informasi lain, saudara, dalam rangka mendukung program Pemda Manokwari guna pembangunan Pasar Sanggeng menjadi pasar modern, pedagang pasar telah mengosongkan lapak serta kios. Sebagai salah satu sentral perekonomian di Kabupaten Manokwari, Pasar Sanggeng siap diubah bentuknya menjadi pasar sentral modern dengan struktur bangunan lantai 4. Pemda Manokwari berkomitmen melakukan pembangunan di tahun 2023 dan telah disetujui pemerintah pusat.
Mendukung program pembangunan pemerintah daerah agar Pasar Sanggeng yang merupakan salah satu program prioritas dapat berjalan, maka para pedagang Pasar Sanggeng sejak hari Minggu kemarin telah melakukan pengosongan lapak dan kios sesuai surat edaran Pemda Manokwari. Saya pun karena ini perintah dari Pemda, khususnya Bupati melalui Perindakop, kami sudah mendapat surat bahwa pembongkaran itu dimulai tanggal 1 batas tanggal 5. Itu masalah pembongkaran pasar. Jadi kami ini tanggal 5 harus dikosongkan dan mengangkat barang-barang pada hari ini. Karena takut batas tanggal 5 itu kalau memang batas tanggal 5 tidak dibongkar, pemerintah daerah tidak bertanggung jawab dengan barang-barang yang sudah ada di dalam. Menurut Haji Iwan bahwa pembongkaran kios dan lapak lebih awal dilakukan karena menghindari pencurian dan hal lain yang dapat merugikan para pedagang. Sebab hari Minggu kemarin selain pedagang ada pihak lain juga turut serta melakukan pembongkaran. Bahkan atap pasar pun telah dibongkar pada Minggu malam oleh pihak lain. Walaupun lapak sementara yang dibangun untuk relokasi pedagang, namun pedagang siap untuk mengosongkan kios dan lapak karena berkomitmen untuk mendukung pemerintah daerah. Sehingga diharapkan pasar sementara yang sedang dalam pengerjaan dapat segera selesai. Dari awal, kebetulan kami waktu ada kesepakatan antara pedagang dengan pemerintah daerah, intinya tidak ada persoalan. Kami mendukung program pemerintah untuk membangun pasar. Tapi kesepakatan pertama itu kan ada relokasi. Memang ada relokasi yang ada di sebelah ini hanya 54 kalau nggak salah. Padahal penghuni pasar itu kan ada sekitar 250 pedagang. Jadi pemerintah daerah mengatakan bahwa dikasih waktu 3 bulan pasar darurat yang dipercetakan sama Borobudur itu diselesaikan. Jadi kami menunggu di mana kami akan direlokasi. Arina Irianan, TVRI Papua Barat melaporkan. Saudara, pemerintah Provinsi Papua Barat Daya akan memberikan program jaminan 1000 hari kehidupan bagi ibu hamil hingga proses persalinan dan memberikan makanan tambahan bergizi untuk menekan angka stunting di kabupaten kota dan Provinsi Papua Barat Daya. Penjabat Gubernur Papua Barat Daya, Muhammad Musaat, mengatakan sesuai arahan Presiden Joko Widodo, untuk memastikan angka stunting, pemerintah Provinsi Papua Barat Daya bersama kabupaten kota telah membuat program jaminan 1000 hari kehidupan. Menurut Gubernur, program 1000 hari kehidupan akan diperuntukkan bagi ibu hamil mulai sejak mengandung sampai 9 bulan melahirkan dan sesudah 2 tahun kelahiran akan menjadi perhatian pemerintah provinsi dan kabupaten kota di Papua Barat Daya. Lebih lanjut, kata Musaat, untuk memastikan kandungan dari seorang ibu yang sedang mengandung, akan dilakukan pemeriksaan secara rutin di posyandu-posyandu agar kandungan dari seorang ibu terpelihara dengan baik dengan memberikan makanan tambahan gizi. Dan pada saat proses persalinan akan ditangani langsung oleh tenaga kesehatan. Program jaminan 1000 hari kehidupan mulai berjalan pada tahun 2023 melalui dana bagi hasil migas yang sebelum telah diserahkan oleh PJ Gubernur Papua Barat beberapa minggu lalu senilai 600 miliar lebih. Jaminan 1000 hari kehidupan. Ada program yang akan memberikan jaminan sejak ibu itu mengandung sampai 9 bulan melahirkan dan sesudah 2 tahun sesudah kelahiran. Itu akan menjadi perhatian pemerintah kita, provinsi maupun kabupaten kota. Jadi ketika dalam kandungan, ya, kita akan menggunakan posyandu yang ada itu untuk memastikan kandungannya terpelihara dengan baik. Ya. Tetapi juga sesudah melahirkan, ketika lahir juga harus ditolong oleh nakes. Ya, sehingga nanti kalau yang tinggal jauh-jauh ada program seperti kita bangun rumah singgah yang dekat dengan. Jadi kalau sudah 9 bulan dia harus didatangkan dekat-dekat di puskesmas atau di rumah sakit, ya, sehingga dia bisa ditolong ketika melahirkan, sehingga dijamin tidak akan meninggal ibu dan anaknya. Dan sesudah lahir nanti ada semacam bersalin kit begitu, ya, yang diberikan untuk 1 bulan dia bisa
tapi 2 tahun tetap dipantau melalui posyandu yang ada ya, untuk memastikan anak-anak kita itu tidak stunting. Dari Sorong, Michael Jasman, TVRI Papua Barat melaporkan. Saudara, menjadi ASN sebagai abdi negara yang loyal dalam melaksanakan tugas, jangan rajin ketika ada pimpinan. Inilah pesan penting yang disampaikan Asisten 1 Setda Papua Barat Robert Rumbekwan saat memimpin apel gabungan di lingkup pemerintah Provinsi Papua Barat Senin 27 Februari 2023. Ia berharap pegawai jangan hanya absen masuk dan absen pulang, sedangkan pekerjaan sebagai abdi negara tidak dilaksanakan. Contoh kecil yang disampaikan Asisten 1 Setda Papua Barat adalah absensi pegawai mengikuti apel pagi pada hari Senin dan Jumat sangat rendah. Ketika dipimpin oleh Gubernur, jumlah ASN yang hadir sangat banyak. Inilah ciri-ciri ASN yang tidak loyal sebagai abdi negara. Kalau di apel gabungan, Bapak Gubernur yang pimpin penuh sesak dengan manusia. Yang dia lubang batu di goa-goa semua keluar. Iya toh? Benarkah tidak? Iya. Tapi kalau lihat-lihat, oh ini asisten Satya. Bukan mulut cerewet, ini dia yang pimpin, jadi seperti itu. Jadi sebagai abdi negara, tugas dan tanggung jawab kita sebagai pelayan masyarakat, kita harus rajin masuk kantor dan menjalankan kewajiban kita, karena negara telah membayar kita untuk melayani masyarakat di Papua Barat. Jadi kita tidak lebih dari itu. Oleh sebab itu kita punya tanggung jawab melayani sebaik-baiknya, karena raja yang kita layani ada. Saya pikir itu yang dapat saya sampaikan. Diharapkan kepada setiap pimpinan OPD untuk selalu menciptakan suasana kerja yang baik di lingkungan kerja dengan merangkul semua pegawai dalam melaksanakan program-program yang dikelola di setiap OPD. Jimmy Tabiso, TVRI Papua Barat melaporkan. Saudara, 4 kepala daerah yakni Bupati Fakfak, Bupati Teluk Wondama, Bupati Teluk Bintuni, dan Bupati Kaimana direncanakan akan melakukan pertemuan pada 1 Maret 2023 di Kabupaten Fakfak. Pembentukan daerah otonom baru atau DOB di wilayah Provinsi Papua Barat terus disuarakan oleh 4 kepala daerah. Pembicaraan terkait pembentukan DOB tersebut akan kembali dilakukan di Kabupaten Fakfak, Papua Barat. Delegasi kepala daerah dari 3 kabupaten yakni Wondama, Kaimana, dan Bintuni mulai hari ini berdatangan ke Fakfak dan langsung dijemput oleh Wakil Bupati Fakfak, Yohana Hindom, dan Sekda Ali Baham Temongmere di Bandara Torea. Wakil Bupati Fakfak, Yohana Hindom, yang ditemui di sela-sela penjemputan Bupati Kaimana di Bandara Torea mengatakan 4 kepala daerah tersebut dijadwalkan akan bertemu pada 1 Maret 2023 dan ini merupakan pertemuan keempat setelah sebelumnya dilakukan di Kabupaten Kaimana. Karena itu berbagai persiapan untuk menjamu para delegasi sudah dilakukan. Agenda pertemuan sendiri adalah membicarakan berbagai hal terkait dukungan dan persiapan masing-masing daerah untuk menyambut pembentukan DOB Provinsi Papua Barat Tengah yang saat ini sedang diperjuangkan tim kerja di Jakarta. Pada intinya persiapan di Kabupaten Fakfak adalah tindak lanjut dari pertemuan DOB Papua Barat Tengah. Kepala daerah yang sudah tiba di Fakfak adalah Bupati Kaimana, Freddy Tie, bersama rombongan. Kehadiran Bupati Kaimana ini juga disambut meriah oleh tokoh adat dan tokoh masyarakat dengan prosesi penjemputan tamu ala masyarakat Fakfak. Dari Fakfak, Frans Tamela, TVRI Papua Barat melaporkan. Saudara, pemerintah Provinsi Papua Barat berharap opini WTP tetap dipertahankan sehingga beberapa kasus yang sedang disidangkan Majelis TPTGR dapat segera diselesaikan. Hal tersebut disampaikan Asisten 1 Setda Papua Barat Robert Rumbekwan saat memimpin apel gabungan di lingkup pemerintah Provinsi Papua Barat Senin 27 Februari 2023. Kepada seluruh ASN disampaikan agar mendukung proses pemeriksaan BPK. Dalam arahannya disampaikan bahwa proses pemeriksaan pengelolaan anggaran tahun 2022 di Provinsi Papua Barat oleh BPK RI Perwakilan Papua Barat telah dilaksanakan. Tinggal beberapa hari lagi prosesnya sudah selesai. Ia berharap prosesnya dapat berjalan baik dan lancar. Diharapkan pula beberapa OPD yang sedang mengikuti sidang TPTGR dapat segera menyelesaikan dugaan kerugian negara sehingga tidak mempengaruhi opini WTP yang akan diperiksa oleh BPK RI. Yang sudah dilaksanakan di kita di Provinsi Papua Barat
yang kurang beberapa hari lagi selesai. Semua berjalan lancar kah? Lancar. Jangan sampai ada opini lagi. Opini apa? WTP itu singkatan dari apa? Wajar tanpa pengecualian. Itu Bapak Lambert Jitmau, mantan wali kota Sorong, dia bilang wajar tanpa pembangunan. Jadi jangan asal Bapak senang, tetapi dipertanggungjawabkan sesuai dengan apa yang sudah digariskan dalam dokumen anggaran itu. Jadi apa yang sudah digariskan dalam dokumen anggaran itu yang dilakukan. Jangan serong sana, serong sini. Bingung nanti mempertanggungjawabkan. Ketika sudah bingung, waktu tetap berjalan. Sampai di penghujung, kita punya laporan belum selesai. Inspektorat Provinsi Papua Barat Sugiono menambahkan, proses sidang Majelis TPTGR adalah persidangan pendahuluan, yaitu dari sisi administrasi, di mana setiap OPD harus menyelesaikan pertanggungjawaban yang harus diselesaikan. Agar kita tetap mempertahankan opini WTP, maka proses persidangan harus terus dilakukan. Sekali. Jadi begini, ini kan pemeriksaan pendahuluan ya. Di mana pemeriksaan pendahuluan itu adalah pemeriksaan dari sisi administrasinya. Di samping ada lihat fisik, secara fisik ya 812. Nah, itu. Terus yang kedua ya kita dari pemerintah itu juga harus bisa menyikapi itu. Nah, mungkin ada OPD-OPD yang berkaitan dengan pertanggungjawabannya selesai atau tidak. Nah itu, makanya kita kejar untuk sidang, karena supaya kita dapat mempertahankan WTP, salah satunya persyaratannya adalah saldo kas itu harus zero. Diharapkan pula setiap OPD di lingkup pemerintah Provinsi Papua Barat harus mempertanggungjawabkan semua pengelolaan anggaran sesuai dengan dokumen anggaran yang ada di dalam DPA di setiap OPD, agar opini WTP dapat dipertahankan oleh pemerintah Provinsi Papua Barat. Jimmy Tabiso, TVRI Papua Barat melaporkan. Saudara, informasi selanjutnya akan kami hadirkan setelah jeda berikut ini, tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami. Saudara, tahun 2023 sekitar 4 OPD telah mengikuti sidang tuntutan, perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi dengan jumlah kerugian yang diduga sekitar 8 miliar rupiah. Hal tersebut disampaikan Kepala Inspektorat Provinsi Papua Barat Sugiono usai mengikuti apel gabungan di lingkup pemerintah Provinsi Papua Barat. Sugiono mengatakan sekitar 4 OPD telah mengikuti sidang TPTGR yang dilaksanakan di ruang sidang kantor Inspektorat Provinsi Papua Barat. 4 OPD yang mengikuti sidang yaitu Biro Pemerintahan, Biro Umum, Sekretariat MRP, dan Pemuda Olahraga. Diharapkan dalam minggu ini keempat OPD dapat diselesaikan keputusannya. Untuk dugaan penyelewengan dana secara keseluruhan sebesar 8 miliar untuk tahun anggaran 2022 yang belum dipertanggungjawabkan. Saat ini akan terus didalami karena sekarang masih dugaan. Kemarin kan ada 4 OPD ya. Ada 4 OPD, itu kan ada Biro Pemerintahan, ya, Biro Umum, MRP, ya, terus apa satu lagi, Pemuda Olahraga. Ya, jadi kalau yang Biro Umum sebentar ini jam 10 ini putusan, pembacaan putusan. Itu yang security kah Bapak? Yang Biro Umum ya, security ya? Ya, security. Sedangkan untuk yang lain-lain itu nanti mungkin hari Rabu atau Kamis itu putusan. Berarti dalam ya mungkin sekitar 8 lah. 8 miliar. Ya. Penyalahgunaannya 8 ya Bapak? Ya, 8 miliar yang belum dipertanggungjawabkan ya, belum dipertanggungjawabkan. Biro Umum berapa Bapak? Kalau Biro Umum itu kan 2,2
2,8. Ya sekarang kan sudah di store 400 jadi 2,4. Untuk persidangan TPTGR hari Senin tanggal 27 Februari 2023 dipimpin oleh Hakim Tunggal dengan sidang terkait tenaga keamanan di kantor pemerintah Provinsi Papua Barat pada Biro Umum Setda Papua Barat. Jimmy Tabisuto VRI Papua Barat melaporkan. Saudara Kapolda Papua Barat secara simbolis melakukan peletakan batu pertama Mes Poluan di kawasan Mapolda di Maripi pada Senin 27 Februari 2023. Dalam hal ini diwakili. Tidak hanya melakukan peletakan Mes Poluan, Kapolda Papua Barat juga meresmikan ruang pelayanan khusus dan pembangunan gedung poliklinik Satbrimo Polda Papua Barat. Memandang perlu persiapan penting perempuan dan anak, gedung ruang pelayanan khusus yang tugas menangani masalah anak dan wanita dapat digunakan dengan sebaik-baiknya sesuai dengan tugas pokok Poluan. Dan Polri pada umumnya memandang perlu bahwa perhatian terhadap persoalan-persoalan domestic violence terhadap perempuan dan anak ini menjadi persoalan yang penting. Oleh karena itu hari ini saya akan serahkan gedung itu dipergunakan dengan baik ya, untuk Subdit berapa itu? Subdit 4 Renakta, remaja, anak dan wanita. Renakta itu membahas ataupun menangani masalah remaja, anak dan wanita. Kapolda Papua Barat Irjen Pol Daniel Tahimonang Silitonga menambahkan peran Polwan harus terus ditingkatkan dalam menangani persoalan yang terjadi, khususnya dalam masalah rumah tangga meliputi remaja dan perempuan di wilayah Papua Barat. Terus diminta untuk terus mengemuka ya, lebih lagi untuk menangani persoalan-persoalan yang terjadi di dalam rumah tangga terhadap remaja, anak dan perempuan. Oleh karena itu, salah satu subdirektorat di tindak pidana umum itu ada subdirektorat Renakta. Nah, pakai gedung ini nanti untuk mengelola ataupun menangani masalah-masalah serius. Dan rata-rata itu saya ingin tugaskan itu polwan-polwan yang menangani. Karena perempuan-perempuan ini persoalannya bisa ditangani dengan perasaan ya, empati dan simpatinya biasanya perempuan lebih tebal, lebih tinggi, lebih besar daripada laki-laki. Ya. Sementara itu Bupati Teluk Bintuni Petrus Kasihiu menyampaikan meski dengan keterbatasan APBD yang ada, namun ini menjadi komitmen untuk Pemda Teluk Bintuni mendukung pembangunan Mes Poluan Polda Papua Barat. APBD yang ada walaupun dengan segala kesulitan, tapi sudah menjadi komitmen untuk bagaimana ke depan ada sesuatu yang sifatnya monumental sebagai kenangan bagi Pemda Teluk Bintuni, tapi juga bagi masyarakat Bintuni ketika anak-anak kami datang melamar sebagai anggota polisian di Polda ini. Ya itulah yang akhirnya menjadi peringatan bahwa ada sesuatu yang ditinggalkan. Mudah-mudahan anak-anak Bintuni banyak yang jadi polwan, terutama karena jarang. Itu titipan pesan dari mereka kepada Bapak Kapolda. Ya, kalau polisi laki-laki sudah banyak, polisi perempuan yang sedikit, dan mereka senang jadi polisi. Natalindo Kerwata VRI Papua Barat melaporkan. Saudara, kematangan usia ditandai dengan sifat sportif yang bersumber dari talenta pribadi seseorang. Anggapan ini juga berlaku bagi sebuah organisasi dengan pribadi-pribadi tangguh bertalenta yang dimiliki sportivitas tinggi. Ungkapan tentang salah satu ciri kematangan usia yang indikatornya sikap sportif diambil menjadi tema peringatan 37 tahun Persekutuan Pria Gereja Protestan Indonesia di Papua, Perpri PGI Papua beberapa waktu lalu di Fakfak. Tema yang diambil dari Alkitab 2 Timotius pasal 1 ayat 6 yang berbunyi, "Pergunakanlah talenta yang ada padamu dilaksanakan dalam bentuk aneka lomba olahraga yang diikuti seluruh jemaat gereja tersebut." Pada puncak peringatan yang digelar dalam bentuk ibadah syukur itu, Ketua Komisi Pelayanan Persekutuan Pria Sinode GPI Papua dalam sambutan yang dibacakan Wakil Sekretaris Komisi Alfred Latolola mengatakan, bukti kematangan organisasi juga harus diwujudkan dalam bentuk pelayanan
dalam persekutuan pria dengan senantiasa menjaga kekompakan. GPI Papua yang ke-37 yang kita cintai di hari ini Senin 20 Februari 2023. Rekan-rekan pria gereja yang Tuhan Yesus kasihi, pada HUT ke-37 ini merupakan tahun pertama di masa pelayanan tahun 2022 sampai dengan 2027. Dengan dilandasi tema netral GPI Papua 5 tahun, yaitu kobarkanlah karunia Allah yang ada, serta tema memperingati HUT Perpri GPI Papua tahun 2023, yaitu pergunakanlah talenta yang ada padamu untuk kemuliaan nama Tuhan. Dalam kesempatan yang sama, Ketua Klasis GPI Fak-Fak Papua, Pendeta Hentermas mengatakan pertambahan usia dalam sebuah organisasi harus semakin dewasa dan sportif, sebagaimana telah terbangun dalam olahraga jelang perayaan HUT Perpri ke-37. Pelayanan tahun pertama, masa pelayanan bagi teman-teman. Kegiatan kemarin ada sisi positifnya, walaupun sedikit ya teriak-teriak itu bagian dari yang kita saling mengenal semua kebaikan. Yang kedua yang pertandingan olahraga yang digelar antara lain voli antar jemaat seklasis GPI Fak-Fak Papua dan keluar sebagai juara pertama Jemaat Betel, juara kedua Jemaat Eden, serta juara ketiga Jemaat Peniel, Kapar Tuting, dan Jemaat Ebenezer Fak-Fak. Dari Fak-Fak, Frans Tamela, TVRI Papua Barat melaporkan. Saudara Kerukunan Keluarga Surabaya di Manokwari, Minggu siang kemarin merayakan hari ulang tahun pertama pada perayaan ulang tahun KKSM. Kerukunan Keluarga Surabaya Manokwari KKSM pada 26 Februari 2023 kemarin tepat berusia 1 tahun yang dirayakan secara bersama-sama warga Surabaya Manokwari. Perayaan 1 tahun KKSM berlangsung dengan meriah, diawali dengan tarian penjemputan tamu dan tradisi saling berbalas pantun. Selain itu, pada perayaan HUT pertama Kerukunan Keluarga Surabaya Manokwari dilakukan pengukuhan Ketua KKSM yang ditandai dengan penyerahan bendera petaka dan kris pusaka sebagai lambang budaya. Ketua Kerukunan Ika Suara yang hadir dan mengukuhkan Ketua Kerukunan Keluarga Surabaya Manokwari dalam sambutannya menyampaikan ulang tahun pertama Kerukunan Keluarga Surabaya di Manokwari, diharapkan kerukunan ini semakin erat bersatu dalam ikatan keluarga Sunda, Jawa, dan Madura di Manokwari. Mudah-mudahan dengan adanya ulang tahun ini Kerukunan Keluarga Surabaya Manokwari semakin sehat, semakin erat, dan bersatu dalam ikatan keluarga Sunda, Jawa, Madura. Suyanto juga menyampaikan bahwa di dalam Ika Suara Kabupaten Manokwari terdapat 26 paguyuban yang di dalamnya juga Ikatan Keluarga Surabaya. Arina Irianan, TVRI Papua Barat melaporkan. Saudara, dalam rangka Valentine Day di bulan Februari, pecinta cabang olahraga tenis meja melaksanakan turnamen cabur tenis meja Senator Iance Samonsabra Cup 2023. Cabang olahraga tenis meja merupakan salah satu cabang olahraga yang paling diminati oleh warga. Sehingga di bulan Februari ini dalam rangka Hari Valentine, komunitas pecinta cabur tenis meja melaksanakan turnamen tenis meja Senator Iance Samonsabra Cup 2023. Turnamen cabur tenis meja ada 2 nomor yang diperlombakan, yaitu nomor bergu sebanyak 11 tim dan nomor tunggal sebanyak 30 orang yang bertanding. Saat ini kami sedang melaksanakan kegiatan turnamen tenis meja cup dalam rangka Hari Valentine Day. Sehingga untuk itu kami menyikapi dengan kegiatan-kegiatan. Ya, kami melihat bahwa tenis meja ini adalah salah satu kegiatan yang potensial yang perlu kita angkat dan peminat sangat banyak. Sehingga untuk itu pada saat
ada beberapa teman, mereka coba jumpa dengan saya bagaimana untuk kegiatan ini bisa dilaksanakan. Akhirnya kami mengiyakan dan kegiatan ini boleh berjalan dari tanggal 25 sampai dengan 26 Februari. Yance Samonsabra saat diwawancarai mengatakan bahwa kegiatan turnamen cabur tenis meja cup tidak hanya dilaksanakan di hari Valentine saja, tetapi di dalam 1 tahun bisa dilaksanakan beberapa kali turnamen. Karena menjelang PON perlu dipersiapkan bibit-bibit atau bakat di bidang cabur tenis meja Papua Barat. Kami berharap bahwa kegiatan ini tidak dilakukan hanya untuk Valentine Day, tapi ada kegiatan. Tapi di dalam 1 tahun itu kita bisa lakukan berapa kali, karena ini untuk menjelang PON yang akan dilaksanakan dan kami perlu menyiapkan bibit atau bakat-bakat terkait dengan tenis meja. Untuk itu kami coba untuk menggagas kegiatan ini mulai dari saat ini kami coba menggagas. Kalau kami melihat banyak peminatnya, mungkin kami akan terus lakukan kegiatan ini dan kami berharap bahwa ke depan dari pihak KONI, dari pihak pemerintah juga bisa mendukung kita seperti ini. Maria Talimekas, TVRI Papua Barat melaporkan. Saudara, putaran final turnamen cabur tenis meja Senator Yance Samonsabra Cup 2023 dengan nomor lomba beregu diraih oleh PTM Pradana dan nomor lomba tunggal diraih oleh Frans PTN Cendrawasih. 18. Kegiatan ini diikuti oleh Kabupaten Teluk Wondama dan Kabupaten Manokwari. Perlombaan yang dilaksanakan selama 2 hari ini telah melahirkan bibit-bibit unggul di bidang cabur tenis meja yang diharapkan nantinya akan mengikuti PON. Hasil perlombaan pada turnamen cabur tenis meja Senator Yance Samonsabra Cup 2023 dengan nomor lomba beregu juara 1 diraih oleh PTM Pradana dan juara 2 PTM Cendrawasih, juara 3 bersama PTM Pravi dan Kabupaten Teluk Wondama. Sementara di nomor tunggal, juara 1 diraih oleh Frans Manasirip PTM Cendrawasih, juara 2 Ferry PTM Pradana, juara 3 bersama diraih oleh Adi PTM Cendrawasih dan Bayu dari PTM Pradana. Salah satu atlet yang meraih juara 1 umum dengan nomor lomba tunggal Frans Manasirip dari PTN Cendrawasih mengaku sangat bangga karena dapat meraih keberhasilan pada turnamen cabur tenis meja Senator Yance Samonsabra Cup 2023. Ini piala juara 1 kategori tunggal putra tenis meja dalam rangka Hari Valentine. Terima kasih. Perasaannya Bapak? Ya? Perasaannya? Dengan juara 1 ini saya merasa bangga dan senang. Terima kasih. Oke, terima kasih. Selain itu, salah satu atlet dari Kabupaten Teluk Wondama merasa senang mengikuti kegiatan turnamen ini dan harapannya agar kegiatan seperti ini terus dilakukan secara rutin. Tentunya ya kami sebagai peserta atlet, biar meskipun sudah tua-tua tapi atlet sangat senang ya dengan diselenggarakannya turnamen Senator Yance Samonsabra Cup, dan sebagai para atlet tenis meja tentu berharap event seperti ini kan bisa dilaksanakan secara rutin ya, terus paling tidak ya sekali tiap 3 bulan. Maria Talimbekas, TVRI Papua Barat melaporkan. Saudara, informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita pada Papua Barat hari ini, edisi Senin 27 Februari 2023. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Maria Talimbekas pamit undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.